Ibu Sofi tadi kan katanya ajaran Muhammad gini ini membenci ini. Itu konteksnya ke umat musyrikin yang memang menantang Al-Qur'an atau menantang ajaran Allah. Pertanyaan saya buat itu, bukan itu Pak pertanyaan saya. Pertanyaan saya, apakah Muhammad adalah manusia paling mulia yang pernah diciptakan oleh Allahmu? Iya, paling mulia. Siapa yang mengatakan Muhammad manusia paling mulia yang pernah diciptakan? Allah Subhanahu wa taala. Tunjukkan sama saya di mana perbuatan mulia Nabimu 3 di dalam Quran yang melebihi perbuatan mulia Tuhan Yesus kami dalam Alkitab. Sebentar, sebelum ke situ emang Yesus Tuhan. Loh, jangan begitu. Tadi saya konfirmasi lagi ya, Pak. Kalian promonya kalau di masjid-masjid sejak saya kecil. Sejak saya kecil ini, saya mendengar begini. Fet, ya, satu-satu dong, Fet. Iya. Satu-satu. Ya, aku nggak bisa. Kasih aku moderator, ini aku nggak bisa lihat. Begitu. Udah, aku moderatorin nih, Bu. Kayaknya udah moderatorin ini. Ini udah nih. Kental. Ini udah moderator loh. Kepental Fet, mungkin ada yang banyak report. Iya, kepental dia ada yang report. Iya. Udah moderator Bu Sophie. Bentar ya. Itu dia, makanya harus dengan ini santun kalau diskusi pun kalau udah masa framing ya Ucip masa. Jadi kan tadi udah ada pertanyaan. Belum. Tadi ada pertanyaan. Kan Anda sendiri klaim Muhammad itu makhluk termulia. Coba kasih kita bukti sekarang kamu tadi mengklaim yang menyatakan Muhammad manusia paling mulia yang pernah diciptakan adalah perkataan Allahmu sendiri, betul? Betul. Tunjukkan saya dalam Quran di mana? Tunjukin dalam Quran. Tunjukkan perkataan Allahmu di dalam Quran. Muhammad manusia paling mulia. Perbuatannya apa? Sehingga dia bisa dipuji makhluk paling mulia. 3, sebutkan 3. Sebentar, saya buka laptop dulu, bentar ya. Ya, ditunggu Pak. Bu Sofi jangan marah-marah dulu dong Bu, kita santai. Nanti saya kirim ikan paus Pak, 3 Pak sekarang Pak. Nggak marah itu sebetulnya karena kebanyakan makan kalkun pedas itu. Habis Thanksgiving Pak, maklum ya. Thanksgiving kebanyakan makan kalkun pedas. Enggak lah, ini Bu Sofi berbagi rezeki nih Pak, yang bisa jawab dapat 1,5 juta. Pakai Natal. Iya. Ya. Ya silakan Pak Urip. Coba Pak Urip. Ya. Ia menyampaikan ada 3 argumen yang bisa dijadikan dasar untuk membantah pendapat yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad. Saya nggak tanya itu. Aduh, Bapak ini dengar nggak sih? Saya nggak tanya itu Pak. Ini pemikir ulung ini. Aduh, gimana sih ini otak mereka pemikir ulung? Coba deh. Mungkin bahasa Mas Urip, sebutin tiga ayat Al-Quran yang membuktikan Muhammad memiliki perbuatan yang lebih mulia dibanding Yesus di Alkitab. Ada nggak? Jangan Anda malah googling ke kita nggak? Kita bisa googling. Al-Quran kan itu ada di sini. Ada nggak 3 ayat tersebut? Ayatnya satu ayatnya apa? Biar kita bisa verifikasi ayatnya apa. Kita buka ayatnya Pak. Bentar, ini Al-Qur'annya kan Al-Qur'annya itu elektrik jadi ya. Elektrik. Al-Maidah 46. Apa. Tuh, silakan Pak Kapir buka. Al-Maidah 46. Bisa kan ya bukanya Pak Kapir ya? Al-Maidah 46. Al-Maidah itu surah berapa, Pak? 100 berapa? 28. Pak? 5. Ayatnya berapa, Pak? 5. Surat Ayatnya. Ayat berapa tadi ayatnya, nomornya? Pak Urip, ayat berapa Pak Urip? Nah itu siapa yang build ayat Al-Maidah itu saya belum bilang juga. Loh. Al-Maidah di prank. Pinter. Aduh. Nih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di mana kok ini ya? Di mana? Ayat 70. Al apa? Isra. Surat Al-Isra ayat 70. Saya bacakan ya. Silakan Pak. Yang artinya, dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam. Kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami melebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna. Ini kayaknya Muslim ini otaknya kebetulan ya. Apa sih? Ya Allah, jangan gitu dong. Pak, Bapak itu jelas gak sih pertanyaan saya jelas gak sih Pak? Baca aja Al-Maidah 46. Bapak mengatakan tadi, Allah sendiri berkata dengan mulutnya Allah sendiri, "Hai Muhammad, engkau adalah manusia paling mulia yang pernah aku ciptakan." Betul nggak? Iya. Kok malah yang Bapak bacakan itu, kami memuliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan, dan ini kok malah bicara transportasi lautan dan darat, ini ngopo? Ya. Iki ngopo Pak? Saya tanya perbuatan mulia nabimu Pak. Contoh nih ya Pak, tadi saya sudah kasih contoh loh. Yesus memberi makan orang-orang miskin dengan 5 roti 2 ikan. Yang dia kasih makan pertama 5.000 orang laki-laki. Termasuk wanita anak-anak kira-kira 12.000. Itu baru kedua kali dia memberi makan 4.000 orang laki-laki. Dengan hanya beberapa potong ikan saja. Contoh, nabimu misalnya, Nabi bisa memberi makan lebih banyak daripada Yesus Bu. Dengan 5 roti dan 2 ikan. Nabi bisa memberi makan 20.000 orang.
Gitu loh, Pak. Kok malah apa ini kami angkut anak-anak Adam di daratan dan lautan, ki hubungannya apa Mbak Muhammad ki lho goblok e? Kalian itu ya bodohnya setengah mati ya. Nanti Yang saya tanya direkod itu lagi perbuatan loh. Muhammad, perbuatan Muhammad, bukan Ya. anak-anak Adam diangkut di daratan dan lautan iki opo? Betul nggak Pak Keling? Apa hubungannya Mbak anak-anak Adam diangkut di daratan dan lautan? Sebentar. Militer apa ya? Ibu Sofi kan pernah Islam. Jelas dong Nabi Najis, Muhammad. sejak kapan saya masuk Islam? Najis, sejak kapan saya Islam? Pak Urip, saya dukung Pak Urip. Pak Urip, jangan patah semangat Pak Urip. Tunjukkan Pak Urip, 1,5 juta Pak, menunggu. Silakan Pak. Lumayan Pak Urip, Udah, kalau dapat kita bagi 2. Saya ini Ya. tanya perbuatan mulia Muhammad kok yang dibacakan kok apa nih? Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam. Kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami beri Pokoknya mereka Ibu rezeki Sofi dan itu kan pernah baik-baik. Islam dulunya. Enggak usah Najis, sejak ke kapan sana sampai Pak. Islam? Mana? Ayo Pak, semangat Pak. Jadi memang kan Nabi Muhammad itu panutan bagi seluruh umat. Bahkan Gimana ayatnya Pak? Ya, panutannya ki opo? Syekh Puji mau ngikutin teladannya malah kena hukum, Pak. Kalau kita kecil, itu loh Syekh Puji meneladani nabimu menikahi bayi, menikahi bocil, malah masuk penjara 2 tahun. Itu loh yang ada yang menggauli babunya malah titiknya dipotong mbak istri nih. Hah, mengikuti sunnah nabimu? Itu mengikuti nabimu memenggal orang kafir, bunuh diri, malah dikejar Densus 88 sama pemerintah, dimasuk ke penjara. Ini kalau ngikuti sunnah nabimu kok malah dikejar-kejar polisi gitu loh. Coba sekarang kamu sebutkan, mana 3 perbuatan mulia nabimu, ayo saya tunggu. Nggak Kan sabar, ada. 2,5 jam aku tunggu, kalian nggak ada satupun menjawab. Tapi Ibu Sofi mengakui nggak Nabi Muhammad itu orang yang baik? Aduh. Pribadi Pak, tunjukkan dengan pengakuan Pak, tunjukkan di Quran gitu loh Pak. Ya 1,5 jutanya dapat Pak, kalau Bapak nggak mau nanti bagi 3 sama saya. Apa sih? Ayo Pak, Ini ya, semangat Pak. surat Al-Ahzab ya. Al-Azab. Azab berapa Pak? Sungguh Azab 37, Al-Ahzab ayat mengubah anak mantu 21. menjadi istri. 21 Ibu, 21. Al-Azab berapa? 21. Al-Ahzab ayat Al-Azab 21. Saya bacakan ya. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu. Lah ya suri teladannya tuh apa perbuatannya gitu loh. Ya, promonya Yang saya tanya perbuatannya tuh apa? Contoh ya. Contoh. Yaitu orang Aduh, Masya Allah. Perbuatan baik nabimu yang perlu dicontoh tuh apa? Iya. Contoh, Yesus itu mengatakan ya, ini ada yang rekam ya, kayaknya ya. nggak apa-apa, memang saya rekam ini. Ya, kebotolan mereka ini. Bodohnya setengah mati. Ya, inilah Islam yang dibutakan dari kecil saya tuh mendengar. Muhammad ini kayaknya orang Ibu nggak berdosa, Sofi. betul, Pak Keleng? Kalau promo di ngutip-ngutip, wah, Muhammad ini kayaknya orang nggak berdosa, Pak Keleng. Ini tahu Pak? Wah, Muhammad ini kayaknya orang nggak berdosa, Pak Keleng. Iya, Kalau promo, itu kayak Muhammad tuh ya oh. ya, betul. Matanya letik, wajahnya tampan bagaikan rembulan. Katanya gitu, Pak. Ini Ujung-ujungnya, kulitnya putih, tidak ada yang lebih tampan daripada Muhammad. Begitu kita baca sirah Nabawiyah, palanya besar, matanya merah, ada tompel di pundak kiri, benjolan sebesar kutil, lalu membesar sebesar telur burung merpati, berwarna merah dan berambut. iya. Telapak tangannya kasar, kalau jalan membungkuk, lalu kalau menoleh menengok ke seluruh badannya. Loh. Tuh, bisa bayangin kira-kira apaan tuh? Ya, Ada kalau teman saya, promo kalian itu hebat, tapi bukti nggak ada ini loh. Buktinya mana Muhammad ini makhluk paling mulia? Mana? Hah? Saya kasih tahu sama kalian ya, bapak saya saja tidak pernah menggauli babu, saya kasih tahu Anda. Setia sama ibu saya sampai mati. Bapak saya tidak pernah membunuh. Bapak saya tidak pernah menikahi bocil. Bapak saya saja akhlaknya lebih mulia daripada nabimu. Sekarang tunjukkan sama saya mana 3 perbuatan mulia nabimu itu mana? Mana? Hah? Mana perbuatan mulia nabimu yang kalian bangga-banggakan itu loh? Kalian dari solawati, ya Allah, berikanlah keselamatan kepada Nabi Muhammad. Berikanlah keselamatan kepada Nabi Muhammad. Ini manusia paling mulia. Aku mau digauli di surga ya Allah oleh Muhammad. Kemarin ada wanita ke Komal. Ngomong, oh ya nanti di surga aku mau digauli sama Muhammad katanya. Nabi paling mulia. Sampai sekarang masih didoakan ya Bu Sofi? Sampai sekarang masih doakan mati. Contohnya, Astagfirullahaladzim. contoh misalnya, Yesus mati bangkit pada hari yang ketiga. Sekarang dia dimuliakan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Pertanyaan saya, mana Muhammad Nabi mungkin lebih mulia daripada Tuhan Yesus? Mana perbuatannya mana? Hah? Mana? Kok nggak bisa disebutkan dari tadi? Mengklaim doang, oh dia sunnah, dia teladan. Lah ya teladannya tuh apa? Ini loh tadi ya, Quran surat Al-Isra. Ayat 21, sesungguhnya pada diri Rasulullah ada suri teladan yang baik bagimu. Oke, saya tanya. Ketika Syekh Puji meneladani nabimu menikahi anak 7 tahun, lah kok dimasukkan penjara 2 tahun? Betul nggak? Ya nggak? Ya, betul tuh. Gimana tuh? Sekarang kalau kalian itu ada kemarin yang menggauli babunya, menggauli pembantunya, titiknya dipotong,
5 dan 6 menggauli babu. Ini gimana ini sunat-sunat teladan nabimu? Hah? Nabimu berkata, barang siapa menggauli binatang tidak dihukum. Kemarin ada orang memperkosa 500 ayam, dihukum 2 tahun. Betul? Betul? Iya, yang ayam itu kan Bu ya? Iya. Lu katanya, barang siapa menggauli binatang tidak ada dosa. Hah? Ini malah mengikuti sunat teladan nabimu loh. Menggauli 500, memperkosa 500 ayam, malah dimasukkan penjara. Loh ya apa weh? Katanya nabimu suri teladannya ini makhluk paling mulia. Mana mulianya nabimu itu mana? Heh? Mana? Mana suri teladan nabimu itu mana saya tanya? Hah? Kalau mengikuti sunahnya nabimu, menikahi anak kecil malah masuk penjara. Menggauli binatang sesuai dengan hadis nabimu, masuk penjara juga. Mengikuti sunah nabimu, penggalah kepala orang-orang kafir dan bunuhlah dirimu. Dibom orang kafir, malah dikejar Yesus 88, malah dikejar-kejar polisi, dimasukkan penjara juga. Loh, lah sunah teladan nabimu itu apa gitu loh? Hah? Apa teladan nabimu? Apa sumbangsi nabimu buat dunia? Minum kencing onta? Hah? Iya, minum kencing onta. Itu teladan yang ditinggalkan nabimu. Membunuh tokek mendapatkan pahala. Itu yang ditinggalkan teladan nabimu. Hah? Mana teladan nabimu mana? Sunah nabimu mana? Perbuatan baik nabimu di Quran dulu mana? Yang kalian bangga-banggakan itu mana? Yang saya dengar dari kecil ini katanya Muhammad nabi gak berdosa. Loh, Muhammad di dalam Quran dikatakan dia punya dosa. Bahkan di dalam hadis dikatakan sehari 70 kali nabimu meminta ampun atas dosa-dosanya. Yesus mengampuni dosa orang. Yesus berkata dosamu telah diampuni. Lalu orang Yahudi berkata siapa dia? Mengapa dia berkuasa mengampuni dosa? Bukankah hanya Tuhan saja yang berhak mengampuni dosa? Lah nabimu malah minta ampun atas dosanya sehari 70 kali. Hah? Lebih tinggi mana nabimu sama Tuhan Yesus? Hah? Mana teladan nabimu nih loh? Katanya abad ke-7 ini agama paling sempurna. Kalau ngeklaim Muslim itu congornya besar pakai toa. Ya, kalau ngeklaim katanya ini kitab Bu Sofi, kitab ini turun dari langit Bu Sofi. Kitab ini turun pada malam Lailatul Qadar dari langit ke-7 ke langit pertama. Kemudian kitab ini tidak berubah. Alhamdulillah ya, kata Karisa Grani. Kitab Al-Quran tidak berubah. Setitik-titiknya, sekoma-komanya, selafas-lafasnya, sesuara-suaranya. Begitu tak tanya mana Quran asli zaman Muhammad. Sudah dimakan kambing Bu Sofi Quran aslinya. Kalau engkau buat isinya rengginang ya Bu ya? Iya. Itu pemikir ulung yang punya kaleng buat isinya rengginang. Minum dulu. Bang Gugat. Tidur kan. Kalau ngomong kalian di Indonesia terlalu Bang Gugat, besar. baca WA kah? Tapi buktinya nggak ada. Betul, nol. Buktinya tuh nol. Jadi memang nggak ada ya yang tercatat di Quran dan hadis bahwa Nabi Muhammad itu membawa kebaikan ya? Nggak ada ya? Loh, lu punya 1,5 tahun, saya tanya nggak ada yang bisa jawab gitu apa? Astagfirullahaladzim. Bu, kelebihan Muhammad adalah ketika Muhammad berjalan, kalau ada orang yang memanggil, maka Muhammad akan menengok seluruh badannya, Bu. Itulah kelebihan dia, akhlak mulianya. Tadi Bapak baca nggak akhlak mulia perbuatan nabinya? Perbuatan mulia nabinya itu apa? Matanya lentik, palanya besar, matanya besar, tompel di pundak. Itu Hadis berapa ya? nabinya. Hadis berapa ya? Di Sirah Nabawiyah tadi dibacakan. Nama biaya berapa tuh? Enggak, kepala besar tuh saya pernah baca di hadis loh. Ada di dalam Sirah Nabawiyah itu ada dituliskan di akhlak Nabi, Pak. Enggak ada, kemarin Pisiki nggak ada kasih tunjuk loh. Memang ada. Musnad Ahmad berapa ya? Palanya besar, Musnad Ahmad berapa ya? palanya besar, matanya merah, telapak tangannya kasar. Dan Surah Nabawiyah berapa tuh? rambutnya Sirah belang. Nabawiyah Syekh Rahman Mubarak Furi halaman ini, Pak. Bentar ya. Pak, di Musnad Ahmad berapa ya? Saya kemarin ada nonton di Pisiki itu. Lupa saya. Musnad. Orang Ini. orang ya kalau dipanggil Di- menengok sebadan-badannya, itu orangnya nggak punya leher, betul? Leher babi namanya, nggak punya leher, nggak bisa nengok. Makanya kalau nengok sebadan-badannya muter. Di halaman 586, Pak. 586. Ya, Syekh Rahman Mubarak Furi ya. Oke. Kalian kalau promo kayak Muhammad paling hebat sedunia raya, nomor 1 di dalam kitab apa kuwi sembarangan nopo kuwi Michael sopo kuwi jenengane 100 orang paling berpengaruh. Akhlaknya di Quran aja 1 pun enggak bisa disebutkan. Lawak. Ini ya. Lantang banget ya mulutnya ya. Ya, ini Kemarin saya ada nonton di Pisiki. Dia kasih tunjuk loh, bukan Surah Nabawiyah, bukan. iya, ini kumpulannya, Pak. Kalau Sirah Nabawiyah itu literasi tertuanya di sini dijelaskan cara rinciannya, Pak. Oh, Ya. Musnad Ahmad 646. Musnad Ahmad 646. Musnad Ahmad ya. Ini semuanya ada dituliskan di sini, Pak. Ya, di sini di sifat dan akhlak Rasulullah. Ini. Kan di sini katakan gini, Pak ya. Ali bin Abu Thalib juga berkata, mensifati diri Rasulullah, beliau bukan orang yang terlalu tinggi dan tidak pula pendek.
Orang yang berperawakan sedang-sedang, rambutnya tidak kaku dan tidak bergerak keriting, rambutnya lebat, tidak gemuk dan tidak kurus, wajahnya sedikit bulat, kedua matanya sangat hitam, bulu matanya panjang, persendian-persendian pokoknya besar, bahunya bidang, bulu dajanya lembut, tidak ada bulu-bulu di badan, telapak tangan kakinya tebal. Jika berjalan seakan-akan sedang berjalan di jalanan yang menurun. Jika ia menoleh, seluruh badannya ikut menoleh. Di antara kedua bahunya ada cincin nubuah, yaitu cincin para nabi, telapak tangannya yang terbagus. Dikatakan seperti itu, Pak. Ya. Dalam sebuah riwayat darinya disebutkan, kepalanya besar, tulang-tulangnya sendinya besar, bulu matanya panjang, jika berjalan seperti sedang berjalan di jalanan yang menurun. Hadis dari mana? Mulutnya besar, matanya lebar, tidak banyak tumpukan dagingnya. Bisa bayangkan nggak itu? Kalau matanya besar tidak ada tumpukan Bu dagingnya. Feren lagi ngomong tuh. Kenapa bagaimana Bu Feren? Iya, ini apa namanya? Kenapa kok ada hadis-hadis kayak gitu? Itu dari mana itu? Ini dari sini ya. Kamu nggak tahu siapa itu Syekh Muhammad Mubarak Furi? Ini juara Ulama pertama besar. penulis sirah nabawiyah ini. Iya. Berarti kalian di Indonesia ya, saya kasih tahu Anda. Kalian itu tidak pernah membaca. Makanya ketika kita bukakan kalian kaget-kaget. Nih, tolong buka. Minat membaca Indonesia itu adalah Karena yang dibaca. 0,01%. Bu Sofi, Anda ya. Bu Sofi. Tolong, Kamu diam yang- dulu, kamu diam dulu. Kamu diam dulu. tolong kasih besar. Loh, ini Biar gimana? ibu ini baca. Saya kasih tahu Anda ya. Orang Indonesia yang gemar membaca Nih, itu Bu, hanya ini, Bu. 0,01%. Saya kasih tahu Anda. Ini Bu, silakan Ini- Ibu buka di Ini internet. kenapa Ini. sangat membenci banget sama Islam ya? Menurut aku, Enggak, Bu. Oh jelas Bu, Feren. saya menentang Jangan ajaran provokasi, pedofilia Bu menikahi Sofi. bayi dalam surah 65 ayat 4. Bu, Saya penentang On cam, Bu pelecehan Feren. seksual kepada anak bayi, Bu. Bu Feren, tolong Hai. ini baca Bu. Bu Feren. apa? Nih Bu, tolong ketik di internet saja. Ibu tolong ketik ini Bu. Ini nih, Musnad Ahmad 646 ya Bu ya. Bu bisa lihat data Bu di internet Bu, bukan internet. Ini bisa Bu ya. Bu, No versi tidak tersedia ada di apa itu? ini bukan internet aja Bu. Ini Kalian tuh hadis. ngutip hadis yang hoak ya? Kok hadis hoax sih ini? Aduh, kurang membaca kayaknya di Bu Feren ini. Bu coba buka Bu, silakan Bu. Ini Iya, ini asli. Jadi banyak banget Bu pemberitaan silakan. yang menurut aku Ya. tuh ngutip-ngutip Ya udah. di mana gitu, nggak jelas. Coba tolong ketik aja Bu. Ibu kan bisa kan ketikan. Ketik aja di internet di Google. Nih. Silakan Bu, ketik aja Bu. Nih. Nih, kepalanya besar, bola matanya merah. Bulu mata alisnya Googling di lebar. mana? Nih. Googling di mana? Di Google saja, Google aja baru ini nih, ketik yang ini Di hadis. Google kan? Iya, Ya. kan sekarang kan banyak terpecah ya. Kalau menurut aku tuh banyak terpecah. Jadi banyak tahu- yang kamu tahu- penjelasan yang hoak bentar. memang. Jadi itulah yang akan Kamu, membuat bentar. perpecahan. Feren, kamu tahu aplikasi ensiklopedia hadits nggak? Kamu cari di Play Store, kamu download ensiklopedia hadits, itu valid. Ya, Dan itulah benar, bukan- ratingnya tinggi. Kamu jangan ini, Ini Bu, siapa kamu ini? buka dulu baru saya hostnya. Kamu buka dulu, kamu baca, itu valid dan ratingnya tinggi. Ya, di Play Store kamu cari aplikasi ensiklopedia hadits. Kamu buka di sana, Ada benar nih, nggak bunyinya kayak ini. gini? Karena Ini benar baca bunyinya. kalau Saya kita sekarang percaya gini, dia sekarang katakan gini. ya kan setiap Sekarang orang kamu percaya nggak ensiklopedia hadits? Kamu buka dulu sana Play Ini Store. dibaca nih, Kamu tulisan nih. download. Ensiklopedia. Ini. Kamu kalau nggak mau buka data, itu kesalahan di kamu, bukan di kami. Kami data yang kami keluarkan ini valid. bagaimana kalian itu akan menjelek-jelekan karena kalian pembenci. Hei, kami tidak menjelekkan kami ini hanya yang data, Bu, tertulis ya. di haditsmu ya. Jangan malu-maluin, kamu ketahuan nggak pernah baca. Kamu nggak pernah baca tapi menyalahkan orang. Kalau kamu mau tahu, kamu buka sendiri. Kamu bandingkan, benar nggak? Jangan botol di sini. Adalah patokannya adalah Saya tidak menerima kebotolan di sini. Kamu buka cek sendiri. Kamu buka cek sendiri. Kamu tidak percaya hadits. Saya tanya sekarang, di mana Quranmu sholat 5 waktu? Silahkan kamu cari. Sholat 5 waktu ya. Saya kasih kamu waktu 5 menit, silahkan. Di Quranmu ya, di Quranmu. Silahkan kamu cari. Sholat 5 waktu di mana? Kalau kamu nggak percaya hadits. Ini bahan setelah Iya, masuk karena ke saya bisa konsumen. jawab. Ini kuis dari aku nih. sekarang bisa gak umat Islam itu mau menanyakan tentang Feren. Nabi Isa al-Masih yang kita percaya adalah kalian sembah itu Yesus. Itu di Islam saja, Bu ya. Kami nggak kenal Isa al-Masih ya. Gila kau. Nggak kenal Isa kami. Kamu sebutkan aja 3 perbuatan mulia nabimu dalam Quran. Bisa nggak kau sebutkan? Aduh, kalian ini lucu loh, sumpah. Jadi kayak Saya suruh nyebutin malah dibilang lucu. Iya, ya, Mana? lucu, jelas. Sebutkan 3 perbuatan akhlak mulia nabimu di Udah, dalam Bu. Quran mana? Udah ya. Feren ini cari kayaknya otaknya. baru turun gunung dia. Cari otaknya full aja, Bu. Orang ini setengah mulianya biasanya. Kalau perempuan bisa setengah otaknya, cari yang full aja lah. Capek ngomong sama dia tuh. Otaknya nggak full soalnya. Ini sudah keluar dan dijadikan apa yang paling laris loh ini loh, buku ini loh. Iya. Anak punya loh ya. Dia nggak pernah baca Pak. Ini orang gemarnya cuma nonton drama Korea. Oh Makanya iya. nggak tahu apa-apa tentang agamanya. Itu tuh beli aja di Lazada ada, di Shopee ada, di semua toko-toko online ada itu yang bentuk fisiknya ya. Itu siapa Ada. barang Puri itu? Barang pertama penulisan Sirah Nabawiyah. Makanya kalian botol. Karen ini cuma gemarnya nonton drama dan tiktokan doang. Nggak pernah baca kitab-kitabnya. Makanya nggak tahu apa-apa tentang agama Islam.
Hadisnya nggak diterima sama dia, hadis sohi. Heran. Romawi Islam Kristen. Romawi Islam Kristen. Shalom. Halo, siang. Islam ya Pak ya. Silakan Pak. Iya, Islam dong. Ya, silakan Pak. Islam pintar-pintar. Kak Hos, biasanya, Pak. Silakan Pak. kapan Islam, Kak Hos? Duh, nunggu kau Islam jadi Kristen Pak. Hah? Gimana? Pak silakan dijawab. Sekarang Pak. jawab Pak. Sebutkan Iya, tiga saya perbuatan jawab. akhlak mulia nabimu Pak dalam Quran yang melebihi akhlak mulianya Tuhan Yesus kami. Oh iya. Akhlak mulianya adalah dia menghormati ayah ibunya. Ayat berapa itu? Oh, nggak ada di ayat itu. Nggak ada di ayat Al-Quran. Nggak ada. Sekarang saya tanya, itu anak orang yang jadi Tuhan ciri-cirinya seperti apa? Sebutkan ciri-ciri anak orang yang kamu katakan sebagai Tuhan itu, ciri-cirinya bagaimana? Rambutnya gondrong, matanya biru. Itu ya? Bikin saya teriak-teriak ini ya. Kolornya dekil. Biar Itu saya ya? jawab, Bu. Matinya sadar. Sebutkan 3 perbuatan mulia nabimu dalam Quran. Ayat berapa? Sebutkan. Sebutkan dalam Quran mana? Udah. Goblok. Ya. Goblok, pantesan kamu masih muslim. Goblok soalnya. Ya itu syaratnya memang harus seperti itu, Bu. Pada kemana ini? Apakah bermasalah? Ayah ibunya dari Hong Kong. Orang dia sendiri mengatakan ayah ibunya dari neraka. Iya. Katanya ayatnya mana? Nabi mau menghormati ayah ibunya nggak bisa kau sebutkan. Nggak ada ayatnya itu loh. Saya minta ayatnya dari Quran kok. Mana kata Allah, hei Muhammad, engkau nabi paling mulia, engkau nabi yang paling berbakti kepada orang tuamu, itu loh, betul nggak Pak? Iya. Maka Itu yang saya ditanya, minta. bapakmu kemana? Bapakku kemana? Ke neraka. Jadi kalian itu ya menggambarkan Muhammad, oh dia nabi yang paling menghormati ayahnya ibunya. Kita tanya ayatnya mana, nggak ada. Dengar nih ya, teman-teman Kristen jangan botol seperti teman-teman kalian Muslim. Ya, membuat satu pernyataan, ditanya nggak ada. Kayak kemarin itu, Muslim-Muslim sini. Banyak Bu Sofi ayatnya, banyak Bu Sofi. Suruh nyebutin satu pun nggak bisa. Di mana? Di Quran Bu Sofi. Di mana? Di Quran. Ibu cari sendiri Bu Sofi. Nggak bisa jawab. Ya, ini ada Bro, siapa itu? Saya. Silakan Zai. Zai tadi udah dia ini. Kita aja Ita. Oh. Kamu udah dapat jawaban nggak Zai? Udah nyari di Google nggak? Siang. Oh Ita dulu ya Ita dulu. Iya siang. Ya, satu ya. Ya silakan. Satu ya. Nabi Muhammad itu nikahin Aisyah umur 6 tahun, ya kan? Terus umur 9 tahun itu ada di Al-Qur'an, ya kan? Terus yang kedua dia menggoda Zainab itu. Enggak, dia menggoda itu. Yang saya tahu di Quran itu Muhammad menjelaskan itu, makanya saya murtad, saya nggak percaya sama Muhammad. Itu dia murtad, Bu. Iya. Walah. Ya kan? Saya nggak percaya sama banyak kontradiksi ya sama sikap-sikapnya Muhammad. Pak, kita lihat dulu kebodohan orang ini. Silakan Ita. Kamu pertontonkan kebodohan kamu, silakan. Lanjut. Bukan. Dia murtad. Saya bodoh. Saya tuh murtad ya, Bang. Saya jadi murtad itu karena saya tahu Muhammad itu ya nikahin Aisyah itu umur 6 tahun, terus dia menggauli Aisyah itu umur 9 tahun. Umur 18 tahun itu Muhammad meninggal ya kan, terus dia jadi janda. Jandanya itu nggak boleh, jandanya Muhammad itu nggak boleh ada yang nikahin. Kan itu udah jahat banget itu. Oke, Bu, berarti dulu Ibu Muslim ya. Iya, saya dulu Muslim. Sekarang Ibu apa? Terus Ibu yang kedua, saya Protestan, Kak. Oke, berarti udah berapa lama Ibu meninggalkan agama kebotolan ini? Hampir 1 tahun. Oh, baru 1 tahun? Oh, iya. Baru. Oke, luar biasa. Saya tanya, selamat Ibu udah lock out dari agama botol. Bukankah waktu Ibu di Islam, Ibu itu didoktrin bahwa Muhammad ini akhlaknya paling mulia, Nabi manusia yang paling sempurna? Di Quran nggak ada di Quran, nggak ketemu. Tapi didoktrin seperti itu, betul? Iya, tapi saya nggak nemu tapi di Quran. mana ini Bu? Saya ini 1,5 tahun nanya sama Muslim perbuatan mulia Nabi Muhammad, kok nggak ada Bu dalam Quran? Emang nggak ada. Katanya Al-Quran itu kitab suci ya kan, tapi kok nggak bisa nunjukin. Padahal di situ ada mujizatnya Nabi Musa. Iya, saya 2 jam 47 menit saya rekam. Ini mana 3 perbuatan mulia Muhammad dalam Quran ini mana? Yang katanya manusia paling sempurna, akhlaknya paling mulia. Lu tunjukin dong sama saya, betul nggak Bu? Bu Sofi, Bu. Iya, Bu Sofi. Siapa? Udah saya. Bu Sofi, sebentar malam teman-teman, saya nanti jam 7 malam Jakarta. Saya dengan Rudy Yohanes lawan Zuma dan Nandar. Nonton ya di YouTube Streamyard. Judulnya
Paulus nabi palsu atau Nabi Muhammad nabi palsu. Oh, Saya mantap, layani, Pak. saya Di layani YouTube siapa, mereka. Pak Bambang? Iya di YouTube-nya Streamer. Di saya juga punya Tam channel. debater atau di room Bapak? Di saya punya room juga sama. Oh, Saya iya, kan iya. live. Iya. Saya lawan Suma tutup mata. Saya for mereka. Saya for mereka tutup mata. Wah, Yakin mereka datang? Ya. Yakin. siap-siap Ya, kacang goreng ini. baru ya saya. Pak Bombom, aku titip Pak Bombom. Ya itu sudah. Isyarat pertanyaan mana Bu? Yang itu. Nanti Ya. itu pertanyaan juga Pak Bambang. Iya, Pak iya. Bombom, aku Ya. titip ya. Zuma ketua dan Api ya, terutama Zuma saya tantang debat dalam bahasa Arab dengan Ahmed. Sampai sekarang belum ditanggapi, Pak. Saya mau Zuma yang maju debat Oke. dalam bahasa Arab, Pak. Ya, tolong ya, Pak. Oke. Bu Ya, tadi sampai pertanyaan sekarang dia nggak bagaimana? berani. Saya Firman. nggak peduli yang lain. Dia mau didampingi Wifi, mau didampingi si Alif, saya nggak peduli. Yang pasti saya hanya mau Zuma yang debat dalam bahasa Arab. Kalau dia nggak berani ditantang, berarti dia tidak bisa bahasa Arab. Berarti dia cuma bohong aja, Pak. Saya nggak mau yang lain. Ya. Saya hanya mau Zuma yang maju debat dalam bahasa Arab, Pak Bombom. Titip ya, Pak Bombom. Iya Bu. Sampein pesannya. Sampein, Pak Bombom. Kita udah siap. Iya. Di TikTok apa di mana, Bu? YouTube atau TikTok? Boleh terserah. TikTok boleh. YouTube Nah, boleh. TikTok mau dia, banyak yang kasih koin, mau dia kali dia mau. Debat Karena dalam begini bahasa Bu. Begini Bu, karena dia bilang, karena Suma kan bilang, ya Suma bilang dia lebih hebat daripada Paulus. Makanya saya bilang sama Rudi, nggak usah diskusi masalah Tuhan atau hantu. Diskusi saja, ya. Kau menghina Paulus atau nabimu. Kita open saja. Yang penting H2H nggak ditangkap toh. Betul nggak? Iya, aman, Pak. Suma, lo lihat gue nih dari kota Injil. Saya akan jawab Anda dengan tutup mata. Saya akan bertanya, kau sebentar siap mencret. Kau siap ya? Kau tanya, saya akan for kau, saya tutup mata. Pak Bom. Saya akan jawab tentang nabi palsu lebih dari 100 ayat. Kau tunggu sebentar malam. Bongkar akhlakmu ya. Jayapura tetap kota Injil. Amin. Kristus tidak boleh. Manokwari, Papua Barat, kota Injil. Ya. Oh, Manokwari. Kau tunggu saya. Nanti teman-teman di Kau follow, tunggu nanti di saya. subscribe Saya for kau. Kita tunggu Solata ya. BM2 ya, Pak. Solata BM2. Ya. Solata Saya BM2 akan di jawab dia subscribe tutup untuk nanti mata. malam. Jam 7 Mulai malam dari ya. kejadian sampai wahyu, saya tutup mata. Ya. Saya for kau semua. Saya for. Kau tunggu. Saya for. Ya, saya. Kalian nonton Solata ya. Kalau BM2. saya berbohong, kalian catat ayat. Kalau saya berbohong dan Pak Bom salah, ya saya akan turun. Titip Kau Pak tunggu Bombong ya. Tantang Ya. semua ya, Pak. Debat dalam bahasa Arab. Ya. Gak berani dia. Gak ada dia. Rekam Pak live. Kalau dia nggak berani berarti dia mencret. Saya rekam di YouTube, Bu. YouTube. Ya. Cuma Ditunggu siapkan sama senjatamu. Sofiatul, sama Ahmed. Debat Judulnya dalam nggak usah Tuhan hantu karena kau menghina Paulus. Saya lebih hebat daripada Paulus. Kau tunggu Pak Bom ya. Manusia pendeta, seorang pendeta dari desa terpencil. Sayalah orangnya. Kau tunggu ya. Itu benar nggak itu? Solata ya. Ya. Solata BM2 Bom. Ya. Berapa Solata jam? BM2. Titik ya. Kau minta Jam munisi, 7 malam, minta jam munisi, 7 malam. Granat. Bentar dulu. Jam 7 malam ya Pak Bom, bentar dulu. Biar kita semua Ya, nanti Jakarta, hadir nih. jam 7, ya. Ini Bu Sofi jam 12 di waktu Indonesia Barat, Bu Sofi. Solata BM2 Apologet. Solata. Ibu jam BM2 berapa Apologet. sekarang Bu Sofi? Jam 9. 9, Ibu hitung aja ini jam Berarti 12 Ibu malam. nanti pagi. 12 siang. Nanti. Oh, Nah, berarti nanti Ibu besok sampai Pak jam Bombong, 5 pagi. Jam 7 malam berarti besok dong. 12 di sini Iya. 12 WIB, Bu. Di Jakarta ini 12 WIB. Berarti Ibu 12. Nama saya 3 Pak tambah Bombong. 10 jam lagi. Solata BM2 Apologet. Pak Bom punya Oke, channel. siap, Dua siap plaget. Pak Bombong. Datang semua ya. Dukung. Saya for ya. Dengar saya punya perkataan. Libas Mulut Sang saya. Panguralim. Saya Anak-anak for. Tuhan Saya bersatu, tutup mata. anak-anak Tuhan bersatu. Libas Sang Panguralim. Saya for dia. Anak-anak Karena Tuhan dia bilang, bersatu. saya lebih hebat dari Paulus. Ini 1,5 Oke, juta ya. saya akan laku ya. Saya kasih faith ya. 1,5 Amin. Puji Wah, Tuhan. saya dong. Amin. Wah. Puji Tuhan. Ya, kan Rezeki Natalan pulang kampung, Pak. Ya, kepas ya. Iya, lanjut. Mana tadi Titik ya. ini yang Solata Uclim ini? BM2 Apologet. Suma. Iya. Umet informasi. Iya, Pak. Umet informasi. Tadi malam Iya. 2 orang. Satu orang nanti Pak Bom telepon sedikit lagi. Tadi malam ada orang bertobat. Saya udah telepon. Mana Datang mana orang. thumbnailnya Pak Bombom? Thumbnailnya kasih aku Pak Bombom. Nanti aku pajang di YouTube aku thumbnailnya Pak Bombom. Bikin itu Oh, ya, iya. Pak. Kayak iklannya. Jadi nanti kita bikin di kita apa sih jadi profil kita ya, Bu ya? Bu Sofi ya? Tadi aku lihat dulu ya. Thumbnail, bikin thumbnailnya Pak. Saya for. Saya sebelum datang mereka, saya for 3 lawan 1. Saya for. Saya bilang, Rudi, gak usah, biar aku. 3 lawan 1. Terserah mau cari siapa. Teman-teman Bosuma, Slayer, di nada subscribe dulu. Di subscribe dulu YT-nya masuk. Yang ingat YouTube-nya ya, Pak Bombom. jangan. Di subscribe di Ini atas kan tuh. diskusi 2 arah, toh. Diskusi 2 arah aman ya. Aman ya. Aman. Aman ya. Pokoknya, jangan kalian lapor saya ya. Yang penting saya tidak menghina. Saya cuma tanyakan. Saya bawa dari dalam Alkitab. Kalau mau tangkap Yeremia, tangkap Sefanya, tangkap Mika, tangkap Musa, tangkap Daniel, dan tangkap nabi-nabi. Jangan tangkap saya ya. Ya. Iya.
Itu di follow dulu, itu di subscribe dulu YouTube-nya Pak Bom biar ntar malam jam 7 malam ya. Nah, Jam 7 malam. tahu nggak? Ini yang aku tunggu-tunggu. Ya, kalau dikatakan berarti sudah 3 bulan terjawab. Ya, aman Silakan. Bu Ti. Cek. Ya, shalom Bu Ti. Selamat siang kakak-kakak, bapak-bapak, abang-abang. Serak ya suara Ibu Ti ya? Ini Kak, bukan ya sini. Ya, Wawan. saya Oh, iya, boleh iya. nanya kak? Boleh Islam Kristen Pak? Oh, mengenai penjelasan dari Matius 4:10 itu, Kak. Bentar dulu Pak. Ini kita kan lagi Udah dijawab. lagi kuis. Bapak bisa jawab Pak? Kuis dulu. 3 akhlak Nabi yang melebihi Tuhan Yesus. Tidak ada. Akhlak mulia. Muhammad. Akhlak mulia Saya kan Nabi. ini- Tidak ada katanya. Baik. Tidak ada. Yang Baik, Kenapa Pak? Dengan Ya, Baik, Pak. aku pakai akun yang satu ya. Ini Iya. Iya. Saya keluar dulu. Al-Quran kapan ditulis? Jelasin Apa dulu ditulis Mas, ketika pertanyaan Nabi saya Muhammad itu hidup? kak. Ketika wahyu Jangan turun. orang langsung Ngomongnya, bertanya Itu kok bukan langsung murid. Kamu ikut ditanya orang bang. Orang sekolah tidak bisa baca, tidak bisa nulis, gelarnya bukan profesor, bukan dokter. Jai, kamu Kristen apa Islam sih Jai? Islam. Ntar dulu, kamu lagi marah-marahin si Wawan ini apa gimana sih? Saya bingung ini. Enggak marah-marah, saya lagi ngejelasin. Oh, jelasin si Wawan. Enggak. Lagi ngejelasin ini loh yang sifatnya Iya. Wawan kamu turun dulu ya, Wawan kamu nggak bisa ngikutin. Aku, ayo jelasin Jai, ayo. anak Ayo, mulia Jai. Nabi Muhammad 3 kan? Iya. Itu enggak ada. Iya. Enggak ada. Iya. Oh, ya. Jadi nggak ada perbuatan mulia Nabi dalam Quran. Tanyakan dulu. Jujur dia Bu, kasihlah 5.000 Bu. Udah jujur dia. Apa aja. Enggak usah, enggak penting. Nggak usah katanya. Al-Quran ditulis ketika Nabi Muhammad. Kalau perbuatan mulia Nabimu tidak ada di dalam Quran, mengapa kamu percaya bahwa Muhammad ini katanya manusia paling mulia? Dan kau bisa buat itu? Coba aja. Kamu sebutkan sama saya bagaimana kau bisa mengklaim Muhammad ini nabi paling mulia, manusia paling mulia, paling sempurna, sedangkan di Quran nggak ada perbuatan mulia nabimu. Karena Nabi Muhammad yang menyampaikan Al-Quran kepada umat manusia. Bu Sofi, pertanyaan saya, perbuatan mulia akhlak mulia nabimu itu apa? Keringatnya bawa parfum. Ya. Saya bukan tanya keringat, saya tanya perbuatan. Iya. Weh, Jai. Apa? Coba kau jawab dulu pertanyaan aku. Tidak ada perbuatan mulia nabimu dalam Quran. Pak, boleh saya yang jawab? Sofi? Kau dari Boleh. tadi pun diam. Sofi? Boleh, Boleh, aku boleh. yang jawab? Boleh, tapi bayar dulu. Boleh, bayar dulu. Tapi kuis malah gue yang bayar. Nggak jadilah kalau gitu. Kebalik. Lanjut. Jai, kamu nggak bisa jawab ya. Biar aku pas ini Nah, dulu. kalau kita lihat dalam sirah, ini perbuatan baiknya gini, Bu. Dia kan merampok kafilah dagang Abu Sufyan. Perbuatan baiknya adalah dia memberikan makanan untuk pengikutnya, Bu. Dari hasil rampokannya itu. Gitu, Bu. Itu Apa harus beda? mana? Robin Hood juga melakukan itu. Apa kelebihan Muhammad dibanding Robin Hood? Merampok, terus hasil rampokannya buat ngasih Itu harus makan mana? pengikutnya. Bedanya apa sama Robin Hood, Muhammad? Kayak khalifah ya Bu ya, kayak gitu ya. Khalifah ya jatuhnya. Itu kayak cerita Sunan Kalijogo juga Terus gitu. gini, dulu terus begini, terus dia kan menaklukkan Khaybar, ya kan, terus dia dapetin cewek, nah itu dia nolongin tuh cewek, Bu, daripada mati kelaparan kan dikawinin sama dia, Bu. Itu mulia itu. Apa? Coba kamu sebutin apa sih perbuatan mulia akhlak mulia nabimu itu apa? Perbuatan mulia nabimu apa yang pernah nabimu lakukan yang melebihi Tuhan Yesus? Tuhan Yesus itu kan tidak menyerang Khaybar, Bu. Saya tanya sama kamu. Apa perbuatan mulia nabimu yang melebihi Tuhan Yesus saya? Sebutkan 3 perbuatan akhlak mulia nabimu mana? Jai. Sudah, Bu, nangis, Bu. Nangis dah, Bu, nangis. Nangis dia di pojokan. Pegangan kuat-kuat, Bro. Pegangan kuat-kuat, Bro. Goncangannya luar biasa, Bro. Di mana Pak Keling dari tadi? Iya, gini. Loh, malah kabur dia. Bani Nadir, Bani Kagoka, itu kan tujuannya baik, Bu. Loh bukan, perbuatan baik yang melebihi Tuhan Yesus. Masa hasil ngerampok baik gimana sih? Ya. Mana ini udah 3 jam loh, ini saya tunggu ini 3 jam. Persis. Mana? Bu, Nggak ada gimana perbuatan sih, Bu? yang Aduh. Muhammad adalah apa itu nggak kelihatan tulisannya Pak Mikir Ulung. Kemute kamu. Muhammad diutus untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Oke. Nanti Wawan ya, Ini santai.
Ini kapasitasnya dokter ya, dokter. Dia sebagai kepala Kemenaknya, dia bilang begini. Mana yang tanya-tanya tadi itu? Saya boleh jawab. Adalah Rasul Allah paling Ini baru mulia ada penjelasan, sebab Bang. memiliki keutamaan yang tidak bisa dicapai oleh seluruh makhluk. Di QS At-Taubah ayat 128. Itu. Jadi tetap aja ini bukan perbuatan, ini klaim. Jadi sekelas dokter aja ya, sekelas dokter dan punya jabatan di Kemenak Kota Jakarta Pusat itu hanya bisa Nyebutin ya klaim. perbuatannya hanya Karena bisa ayat ini mengklaim tidak dia langsung. paling mulia, betul? Betul, nggak ada penjelasan, nggak ada explanation. Paling mulia itu loh. Apa? Coba ini tadi muslim mana yang mau jawab perbuatan akhlak mulia nabimu dalam Quran apa? Membatalkan poligami, ya, membatalkan perbudakan. Bu Sofi. Sofi, saya tahu belum 3.000 masjid di Cina ditutup. Tahu nggak? 3.000 masjid di Cina ditutup. Bagaimana? Ya, Cina Berita baru. dihabisin. Berita baru. Baru kemarin. Iya. 3.000. Iya. Di Iran 50.000 ditutup. Di Cina 3.000 ditutup. Wih, baru ya? Waduh. Ini Karena di Australia juga mungkin akan terjadi loh, karena masjid-masjid di Australia itu ternyata mereka mau melakukan pemberontakan terhadap pemerintah Australia. Mereka mau mengganti hukum Australia dengan hukum syariat Islam. Itulah sebabnya ini pemerintah Australia mungkin akan melakukan ketegasan. Kalau ini berlanjut, maka masjid-masjid di Australia juga harus ditutup. Jadi mereka mau memberontak terhadap, jadi mereka ini pengungsi ya, diterima di Australia. Ketika mereka diterima sana, mereka itu pengen mengganti hukum, itu direkam. Ya, saya punya rekamannya. Mereka mau mengganti sama seperti yang terjadi di Eropa. Mereka mau menegakkan syariat Islam atas Australia. Jadi pemerintah Australia sekarang agak waspada dan agak mengekang. Kemungkinan besar kita doakan masjid-masjid akan ditutup. Ya, lebih banyak lagi masjid yang ditutup, teman-teman. Ini biar orangnya bertobat sama orangnya. Mana tadi muslim yang mau jawab? Tunjukin sama Ratna Islam Kristen. Ini. Bentar dulu, SP ini nanti ininya kabur ini orang ini, antri orang ini. Ratna Islam Kristen. Ratna. Sastra. Silakan kalau ada yang mau disampaikan, silakan. Kalau enggak saya turunin ya, enggak nyaut ya. Sastra, Pak Sastra, silakan Pak Sastra. Ini ngapain kalian naik ke atas kalau diem doang? Aneh kalau seorang ini. Orang yang mau naik ngantri loh. Bentar ya. Ini kan dulu nih. Sampai di atas diem, yang naik ngantri. Si Nugroho tadi mana? Dia keluar di bawah. Naikkan saya. Dia kepanasan. Si Nugroho tadi. Di atas peringatan. Si Wawan. Oh, yang Ya, Wawan Nugroho, ya. Ada ininya. Waduh. Tar dulu, itu Asibuan ya, Asibuan. Silakan Asibuan jawab. Perbuatan yang dibuat Nabi membunuh kafir, 1. Mengasihi orang Yahudi yang buta, 1. Buffet. Ya. Ntar dulu biar dijawab dulu Pak, biar nggak potong-potong ini. Melek aku lama-lama nih. Silakan Asibuan. Udah aku jawab tadi, 1 membunuh orang kafir. Membunuh orang kafir itu perbuatan akhlak mulia. Iya, membela Islam, membela agama. Kau ngerti gak arti mulia, Asibuan? Oh, jangan memulia orang Batak loh. Gak ada namanya kalau menghilangkan nyawa itu mulia. Aduh. Itu bukan perang. Siapa ngajarimu menghilang? Aduh, nggak pernah tadi. Coba ya, kau tanya ke sana. Kau tanya ke kampungmu, tanya sama makmu ya. Mak, kalau menghilangkan nyawa itu akhlak mulia nggak? Kau tanya. Ditempeleng kau. Iya, kalau zaman sekarang kita bawakan, ya memang nggak bisa. Kok zaman sekarang? Nah, makanya zaman dulu pun sama. Kok gimana ya kau ini? Kayak kalian. Batak apa kau ini? Aduh. Hilangkan nyawa dibilang mulia. Ngomongnya kuat-kuat tadi, selama nengok Pak Bom debat sama si Juma tetap lari. Kamu jangan kok framing. Nggak tahu apa-apa. Ini ada si Wawan. Turunin aja sis ya. Nggak ada ilmu diturunin juga. katanya, lu nggak ada ilmu mau Asibuan katanya. Turunin kau ya, turun sendiri mau turunin. Kalian takut kena protes kalau diturunin, jangan pengecut. Ini ada Wawan. Turun sendiri. Kalau kalian Ini turun Wawan aku dia mau kalian pengecut. Wawan duluin Wan. Kalau kalian turun aku kalian pengecut. Kamu nggak peduli kami. Nah, itulah kalian tuh. Ajaran Paulus kayak gitulah dia. Ya, coba aku tanya kau dulu. Aku tanya kau dulu. Kalian Kristen tuh dari mana? Tanya itu sama mau Pak Bom. Wawan jawab dulu Wawan. Israel. Nanti rungkat begini, aku enlap aja lah, ribut kali kalian. Yang tertib lah. Wawan dulu. Ayo Wan jawab Wan. Kau tadi berapa tadi? 3 pertanyaan. 3. Iya 3. Akhlak Nabi yang mulia. 5 ya. saya jawab itu. Ya udah aku jawab 5. Yang pertama jujur Al-Siddiq dalam surah At-Taubah. Ayat berapa? 119. Buka apa kafir? Ya. Apa nih jujur nih? At-Taubah. Jujur. At-Taubah berapa? 99119. 9119 ya. Hai orang-orang yang
beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Loh, mana perbuatan nabimu mana? Lah itu contohnya itu. Itu contoh perilaku Nabi Muhammad itu. Jujurnya itu dalam beriman. Orang miskin, mengampuni orang yang mau membunuh dia. Itu botol. Ada tindakan nyata gitu loh bro, bukan kayak orang lagi promosi gitu. Nanti ujung-ujungnya apa? Kalian kongguan isinya bakwan bro. Isinya rengginang. Udah termasuk dari Bu Sofi, tolong pertanyaannya Pak, Bu. Tolong pertanyaannya apa Bu? Karena ini menyangkut Nabi palsu sebentar malam jadi. Pertanyaannya bagaimana Bu? Sebagai dong. Mereka kan selalu mengatakan, saya tanya lagi sama Muslim ini, sama nih namanya Hasbuan. Jangan dipotong dulu biar dengar. Lanjut Bu. Apakah Muhammad adalah manusia paling mulia? Emang manusia paling mulia itu? Satu-satu jawab. Enggak, saya tanya, emang Tuhanmu paling mulia itu? Oh iya jelas, kamu diam dulu. Oh jadi coba saya tanya dulu, Matius. Siapa yang menyatakan Muhammad itu manusia paling mulia? Siapa yang mengatakan itu? Saya tanya dulu, Matius 4:10 itu cong jelas. Turunkan, Fet. Gak ada gunanya nih orang. Turun ya Wan ya, turun kau ya. Kau nggak ada ilmumu, nggak bisa jawab kau. Yang naik ngantri loh. Jangan kau ke Matius. Saya tanya dulu kau nggak bisa jawab. Sekarang kamu jawab. Jawab dulu. Apakah gitu caranya, Nabi Muhammad adalah manusia paling mulia? Kan kalian bilang selalu terpuji. Jawablah, terpujinya di mana? Mulia. Kacang Islam Kristen. Nabimu itu manusia paling mulia. Kacang. Muslimin dan muslimat semua mengatakan Nabi Muhammad yang paling mulia. Berarti Allahmu tidak mengatakan nabimu paling mulia? Berarti kalau Allah itu mengatakan dia menurunkan wahyu, baru kami menilai, umat menilai. Bukan, saya tanya, siapa yang mengatakan nabi? Sekarang saya tanya, nabimu adalah manusia yang diciptakan paling mulia, itu siapa yang ngomong gitu tuh siapa? Iya, umatnya, kaum muslimin dan muslimat. Berarti bukan Allahmu yang ngomong, cuma umatnya. Karena keteladanan dia makanya umat. Berarti itu kata orang, Hasbuan. Itu kata orang alias hoas. Nggak ada bukti. Kalau kata orang semua orang bisa klaim. Teladannya, ya, Bu, teman-teman dengar, jangan emosi. Tadi dia bilang teladan. Sebutkan satu aja teladannya di Al-Quran, ayo. Kalau perilaku Muhammad nggak ada di Al-Quran, cuma diteladani waktu menyebarkan agama Islam. Kalau nggak ada, kenapa kok bisa? Sekarang ini nggak ada, kenapa kok bisa ada-adain Hasbuan? Kau pun aneh kau. Masuk pengadilan kau udah. Bentar ya, kau masuk pengadilan kayak gini, kena pintu kau di pintu nih, udah disuruh keluar kau. Karena nggak ada buktinya. Istilahnya kalau kami Al-Quran itu satu wahyu dari Allah. Makanya itu nggak kami nggak masalahin Quran berapa. Yang kami masalahin kan tadi bilang nggak ada di Quran. Terus kenapa kok dadain gitu dia di hadis, bukan di Quran. Kau ini berarti mengingkari ayat 7 ini. Kan udah terperinci, nggak ada di Quran kok tambah-tambahin. Sesat kok berarti ini. aja, nggak ada ilmu orang ini. Turunin kok katanya. Teman-teman, tolong follow ya. Teman-teman tolong follow Pak Bobom ya. Ini akun baru ya. Teman-teman tolong follow Pak Bobom ya. Ayo malah jawab. Bertanya. Kau di ini kan lagi kuis Hasbuan. Silakan. Lagi kuis kami. Turun dulu. Silakan. Perbuatan mulia Muhammad itu dia terima wahyu dari Jibril. Itu pertama. Kedua dia sebarkan Quran. Ketiga dia tetapkan umat Islam dunia. Sudah, Bu. Bu Sofi. Udahlah Bu Sofi. Siapa itu? Sani. Nggak tahu udah kabur dia ya. Nggak kalian turunin. Nggak kalian turunin kan? Jangan turun, jangan diturunin ini. Terlalu bisik ini Pak Bom. Terlalu bisik ya, mau turun dulu. Ya, Sani turun dulu. Bingungan mereka gimana ya? Nggak ada buktinya, memang nggak ada. Bingung mereka jawab. Aku pun bingung sama orang ini. Silakan sastra Islam Kristen. Sastra. Ini nggak nyaut, saya turunin ya. Ngapain lah naik kau sastra? Di bawah kepanasan, di atas keringetan, mau turun juga malu. Di bawah kepanasan, di atas mendadak gagu. Aku gak habis pikir. Sastra, tuh, dipanggil nggak nyaut nih. Turun ya sastra ya. Silakan Ratnawati. Ratnawati Islam Kristen. Oke, saya ngomong serius ya, nih. Ratnawati. Sebentar Bu Fet, izin sebentar dikit aja. Iya. Kenapa tidak ada namanya cerita kebaikan Nabi Muhammad di dalam Al-Quran? Karena Muhammad itu tokonya baru diciptakan setelah Al-Quran. Kenapa gak bersuara? Hah? Kenapa gak jadi suara aku tadi? Ratnawati Islam Kristen. Mau tahu kebaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalian semua yang hidup sekarang manusia merasakan kebaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa Bu? Apa? Kalau tidak ada
Nabi Muhammad datang ke dunia ini, kita ini merasakan jahiliyah sebagaimana orang Israel sekarang berbuat. Apakah kalian setuju dengan perbuatan mereka? Apa Bu? Yang ngajarin kalian pendidikan bukan Muhammad Bu. Guru saya ngajarin. Tidak, Guru begini saya ya. ngajarin. Kalau Al-Quran, bentar dulu. Yang ngajarin saya biar pinter itu guru saya. Saya sekolah di Kristen, guru saya Kristen Bu. Bukan Muhammad yang ngajarin, guru saya Kristen semua. Jadi jangan bilang itu Muhammad yang bikin saya pinter. Ya, saya puji mau mengikuti Muhammad malah kena pasal, Bu. Iya. Gimana itu, Bu? Udah jawab itu. Buka mic Ibu. Buka mute-nya tuh. Di mana, Bu? Tuh buka, Bu. Buka centangannya, Bu, itu. Centangannya dilepas, Bu. Mic-nya dilepas. Enggak tahu dia lepas. Suaranya lantang yang minta ampun kayak yang ada di itu di kubah-kubah. Oh iya. Ini siapa nih? Ardian Sandi, silakan. Ardian Sandi Islam Kristen. Ardi Sandi Islam Kristen. Ardi, ini ngapain kok naik? Ardi bingung aku orang ini. Naik, ditanya nggak panggil, nggak jawab. Bu Rana. Udah. Gimana nih? Mendadak kejang-kejang tadi. Bukan kejang-kejang, kalian tutup semua mikrofon. Kalian yang menutup mikrofon. Kan udah bilang buka sendiri bisa, Bu. Dibuka sendiri. Bukan, udah aku buka kalian tutup. Kalian lain cara kalian. Enggak ada. Curang kalian. Dan lain saya berteriak. Tadi dibilangin, Bu, buka dulu mic-nya. Udah saya buka, kalian tutup. Ya itu tadi, memang saya tutup karena Ibu nyerocos terus biar gantian ngomongnya. Tapi mau aku jawab, tapi aku jawab enggak suruh dia. Ya udah jawab sekarang. Nanti Ibu apa yang kalian rasakan sekarang adalah karena Nabi Muhammadnya itu menyelamatkan kalian dari zaman jahiliyah. Kalau tahu kalian dahulu bagaimana orang dahulu satu orang menikahi beribu-ribu manusia, Nabi Muhammad lah yang menjadikan poligami itu hanya bisa 4. Biar tahu kalian. Kalau tidak percaya kalian masih ada lagi negara beragama seperti kalian, rajanya punya istri banyak. Itulah ada orang-orang jahiliyah seperti kalian. Bu, itu Nabi Muhammad menjadikan yang poligami banyak jadi 4 ya, Bu. Kalau Tuhan Yesus kami, Bu, kau jangan enggak tahu kau jangan kau bicara. Nabi Muhammad biar tahu kau kebaikannya. Orang yang buta yang selalu menghinanya, selalu disuapinya makan walaupun diejek setiap hari. Tapi mana tahu kau manusia yang paling jahat adalah Paulus. Sampai sekarang Paulus melecehkan Yesus. Biar tahu kau, tapi kalian itu Paulus yang melecehkan Yesus. Gantian dulu. Pak Kapir, keluarkan dulu yang itu, yang muka masam. Yang dia ini lihat orang buta. Buka dulu. Biar dia kejang-kejang dulu Ibu ini. Tar dulu ya Bu, gantian. Enggak apa-apa. Ada biar dia lanjut aja sih, enggak apa-apa lah. Enggak, buka dulu datanya, Pak. Buka aja. Biar dia baca, buka aja. Yang waktu lihat orang buta itu loh. Buka dulu. Itu ada di Quran apa itu? Ingat enggak? Di mana ya Bu Sofi? Sang penggugat nih tanya nih. SP. Iya, SP yang punya. Bang SP. Di mana itu Bang SP? Yang jawab. Dua enggak ngomong, saya turunin ya. Lanjut. Masih pertanyaan aja. Boleh. Kamu jawab dulu itu, pertanyaan lagi kuis kami. Yang bisa jawab dapat 1,5 juta. Ini bener enggak kaleng-kaleng? Iya. Enggak kaleng-kaleng. Tanya Bu Sofi mau enggak dia aku kasih pertanyaan, tanya Bu Sofi. Kalau enggak turun. Bu Sofi dia boleh bertanya enggak Bu Sofi? Oh, masuk. Ntar dulu dah kita. Oke deh, masuk. Ini Manuel kenapa dinaikin Manuel ini? Manuel ini Kristen kan Manuel. Gantian dulu sama yang Islam ya. 2 kursi. Skat bisa jawab nggak Skat? Oh, enggak. Bisa jawab nggak? Enggak. Ya udah turun aja. Dodet, silakan Dodet. Dodet, suaranya mana? Nggak ada suaranya, nggak kedengeran. Dodet. Ini apa nih? Dodet, nggak ada suaramu. Nggak dengar. Jadi ya, dia pasti sama kayak itu adalah korban ajaran Ustadz. Jadi sama nih kayak di luar negeri, dijadikan hadis bahwa Muhammad itu dilempari, dikata-katai oleh seorang buta, tapi kemudian dia memberi makan. Itu palsu teman-teman. Itu hadis itu nggak pernah ada, nggak pernah ditemukan. Tapi cerita mengenai Muhammad memberi makan orang buta, itu diceritakan dari masjid ke masjid oleh ustadz-ustadznya, diulang-ulang. Padahal itu tidak pernah ada cerita itu. Ya. Muhammad tidak punya akhlak perbuatan baik sama Ya, teman-teman. silakan 2. Satu Ya. pun akhlak perbuatan baik Muhammad itu nggak ada tercatat. Ini ya, saya hanya ingin menyampaikan bahwa Nabi kami Nggak Muhammad. butuh saran, nggak perlu penyampaian. Bapak bisa jawab pertanyaan saya, kalau nggak bisa Bapak turun. Ya makanya gantian ngomongnya nyerocos mulu. Bapak kalau nggak bisa. Ya udah jawab.
Ya, saya mau ngasih tahu kalau Nabi Muhammad itu adalah suri tauladan bagi kami terdapat dalam surat Ahzab ayat 21 yang artinya sesungguhnya telah pada diri Rasulullah. Buka. Oke, Ajab 21. Ya, buka aja. Dan Rasulullah sebagai suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat. Pak, perbuatan baiknya apa? Suri tauladannya itu apa? Buktinya, Pak, tindakannya apa? Kamu mengklaim katanya Muhammad ini makhluk sempurna, manusia paling mulia akhlaknya, menjadi teladan, menjadi sunnah. Saya tanya, mana perbuatannya yang menjadi sunnah itu mana? Mana? Ketika Syekh Puji menikahi bocil anak kecil mengikuti sunnah teladan nabimu, malah masuk penjara 2 tahun. Kalau kamu mau tahu tentang suri tauladan yang ada pada diri Rasulullah kami, kau pahami tentang Islam baru tahu kau. Ketika umat muslim membunuh orang kafir, mengebom, memang tidak akan bisa mendapatkan kebaikan dari Rasulullah tentang pengajaran Islam kalau kamu saja tidak memahami. Untuk berjihad membunuh orang kafir, malah dikejar Densus 88. Mana suri teladan nabimu mana? Itu yang saya tanyakan. Mana? Apa perbuatan baik nabimu apa yang bisa diteladani, bisa dicontoh? Mana? Banyak suri tauladan Nabi Muhammad yang dicontohkan. Satu aja dulu. Satunya, dia dicaci maki oleh di mana ayat malah ketawa. Makanya pahami Islam, woi. Baru tahu, woi. Itu di mana dalilnya, Bro? Dalilnya di mana, Bro? Tentang Islam, tentang dalilnya di mana, Bro? Ayatnya mana? Mana ayatnya itu mana? Di sini saya jelaskan tadi surat Al-Ahzab ayat 21. Buka aja Pak Kafir. Pak Kafir buka. Ya, tuh. Enggak ada tindakan apa-apa di sini. Tindakan apa? Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan dari kiamat. Itu cuma klaim, Pak. Buktinya apa gitu loh? Itu promo, Pak, promosi, Pak. Sedang promosi, ujung-ujungnya ya kaleng gungguang isinya rengginang, Pak. Ya itulah kalau kalian itu nggak paham, nggak ngerti. Kalau kalian paham, ngerti apa coba? Kalau kalian itu paham tentang Islam, kalian pelajari tentang Islam, kalian tahu. Itu yang mengatakan itu Allah. Surat Al-Alaq itu Allah yang mengatakannya. Kalian tadi kan mana Tuhanmu yang mengatakan itu di dalam suratnya. Saya tanya. Makanya dikatakan kalian itu dikasih otak itu untuk berpikir. Allah yang memberikan itu. Tindakannya mana, Pak? Pak ditanya. Ini teman-teman Kristen itu harus pinter. Di dalam Alkitab itu yang nulis bukan Tuhan Yesus kami, tapi para saksi mata. Rasul-rasul menulis begini. Seluruh Yerusalem harus tahu bahwa Tuhan Yesus yang kamu salibkan itu, dia berkeliling dan berbuat baik, seorang nabi yang diurapi oleh Tuhan dan berjalan dalam kuasa Allah, betul? Artinya perbuatan baik Tuhan Yesus itu diketahui. Kak, ada yang menyebut dia sekolah, kakak yang nyebut Aku lagi ngomong jangan dinaikin, Faith. Aku lagi ngomong kok. Ya, silakan Bu, lanjut. Ya. Yang saya tanya, yang memuji perbuatan baik kita, yang bisa mengetahui kita berakhlak mulia, itu diri kita sendiri yang klaim atau orang lain? Saya tanya. Harus dari orang lain. Kalau manusia itu kabur, sombong. Untuk saya kasih tahu kamu ya. Kalau kamu itu dikatakan berakhlak mulia, kamu seorang ayah yang baik, gak pernah marah, bijaksana, orangnya dewasa. Saya kasih tahu kamu, yang memberi kesaksian itu anaknya sendiri. Kenapa saya percaya? Anaknya sendiri yang ngomong. Papaku ini, Kak, dia bilang, gak pernah marah orangnya, bijaksana. Dan aku mengalami sendiri, aku bergaul dengan dia 11 tahun. Saya kasih tahu Anda. Dan saya bisa membenarkan kesaksian anaknya ini dari apa yang saya lihat dengan mata saya, apa yang saya dengar dengan telinga saya, apa yang saya raba dengan tangan saya. Saya menyaksikan sendiri, ini orang memang akhlaknya jujur. Betul? Bosnya dia, saya kasih tahu Anda ya. Bosnya dia memuji, dia bagian pengadaan. Bosnya dia mengatakan ini orang tidak pernah korupsi. Jujur. Dikasih sogokan duit, dikembalikan sama dia. Bagian pengadaan loh, saya kasih tahu Anda. Itu kursi basah, betul? Iya, Bu. Disogok, kamu kalau masukin barang aku, kamu tak kasih jalan-jalan ke luar negeri. Dia bilang, enggak. Ini orang jujur. Saya kenal orang ini 11 tahun. Saya kasih tahu kamu. Dari kesaksian istrinya, dari kesaksian anak-anaknya, saya memuji orang ini. Betul perkataan mereka. Saya melihat sendiri. Begitu juga di dalam Alkitab kita. Dikatakan apa? Dia Yesus berkeliling seluruh Yerusalem dan Galilea. Berbuat baik, menyembuhkan orang sakit. Dan dia apa? Berjalan dalam kuasa Allah. Itu yang menyaksikan seluruh orang Yerusalem. Gak ada yang menentang. Tidak ada yang mengatakan Yesus itu menggauli budak, menikahi bocil. Hah? Tidak ada yang mengatakan Yesus itu pernah mencuri sempak dalam warna merah seperti nabimu dalam surat Al-Imran ayat 161. Gak pernah. Yesus tidak pernah mengambil rampasan perang. Dia tidak pernah membunuh orang kafir yang tidak beriman kepada dirinya. Gak pernah. Yesus tidak pernah mengangkat pedang karena dia datang untuk menyelamatkan orang berdosa.
Saya kasih tahu kamu, kesaksian itu datang. Yesus berkata, kalau aku memberi kesaksian tentang diriku sendiri, maka kesaksian itu tidak ada gunanya. Tapi Bapakku lah yang memberi kesaksian tentang aku. Aku tidak perlu kesaksian seorang manusia pun. Saya kasih tahu Anda, dia mati dan dia bangkit, itu saksinya banyak. Ratusan orang, 500 orang menyaksikan dia bangkit dan naik ke surga. Pertanyaan saya, ketika Quran ini keluar dari mulut perkataan nabimu sendiri, bahwa dia adalah makhluk paling mulia, suri teladan, tapi kalian tidak bisa menyebutkan satu pun perbuatan akhlak mulia nabimu di dalam Quran. Klaim macam apa itu saya tanya? Hah? Klaim macam apa itu yang kalian gebor-geborkan di toa masjid itu loh? Saya kasih tahu Anda ya, toa itu adalah penemuan orang Kristen Katolik, betul? Iya, Bu. Toa yang kalian pakai sekarang untuk kalian sentorkan masjid, itu adalah penemuan orang Kristen Katolik. Saya kasih tahu Anda. Kalau kalian memblokir barang-barang kafir, jangan pakai toa. Iya, boikot aja keseluruhannya ya. Boikot, gak usah pakai toa kalian di masjid, berisik kalian. Ya, cuma polusi suara aja kalian di Indonesia. Gembar-gembor pakai toa. Toa itu buatan orang kafir, saya kasih tahu kamu. Namanya siapa tuh, Athanasius atau siapa itu? Itu buatan pendeta Katolik, saya kasih tahu kamu. Penemuan pendeta Katolik itu toa yang kalian pakai itu. Gak usah pakai internet, wifi itu penemuan orang Yahudi. Telepon kalian itu penemuan orang Yahudi, orang Kristen. Gak usah pakai telepon kalian. Ya, karena teleponmu, baik teleponmu maupun internetmu itu buatan orang kafir, saya kasih tahu kamu. Kalian menemukan apa selain obat kuat? Hah? Selain penemuan obat kuat hanya bisa mau ereksi 70 tahun di jannah. Dengan bidadari-bidadari berdata montok, apa yang kalian temukan di Indonesia? Kalian memang beban negara di Indonesia. Poligami menyebabkan banyak rumah tangga terpecah dan anak-anak terlantar. Betul, Pemikir Ulung? Betul. Survei membuktikan itu, betul? Tuh anak-anak di jalanan tuh akibat apa? Kawin muda. Ditinggal bapaknya poligami. Beban negara kalian. Puncak dengan kawin mutaahnya mengotori Indonesia. Habib-habib orang Arab yang masuk dengan jenggot-jenggotnya mengotori pemikiran kalian dengan peminum kencing onta. Kalian sembah-sembah, kalian sujud-sujud itu Habib. Betul? Saya kalau lihat tuh Habib jalan, waduh, udah kayak ini aja, kayak raja. Betul? Disembah, diciumi tangannya, dikasih salam tempel. Waduh, luar biasa. Ya, tapi sebenarnya mereka hanya memutar balikkan otak kalian supaya dicuci otakmu di Indonesia itu. Matamu tidak terbuka. Saya kasih tahu Anda orang Indonesia yang botol-botol. Selama kalian pegang rupiah, ya, saya orang perbankan, saya kasih tahu Anda. Selama kalian pegang uang rupiah dan jual beli kalian belum pakai daun lontar, kalian berhutang pada orang Yahudi. Bank Indonesia, saya kasih tahu Anda, terikat dengan World Bank, punya hutang dengan Bank Dunia. Bank Dunia itu mayoritas sahamnya kepunyaan orang Yahudi. Saya kasih tahu Anda. Hanya 4 negara di dunia ini yang keuangannya tidak dikontrol oleh orang Yahudi. Hanya 4 negara. Seluruh negara di dunia ini keuangannya dipegang oleh tangan orang Yahudi. Termasuk Indonesia. Ingat itu. Kalian belanja kencing, kasih orang 1.000, itu uangnya Yahudi. Kalian bayar parkir pakai duitnya Yahudi. Ingat itu teman-teman. Ya, Bank Indonesia itu dikontrol oleh Yahudi. Cuman kalian di Indonesia orang awam yang tidak tahu, ya, tidak tahu ekonomi dan bisnis. Kalian tidak ngerti hal ini. Kalian orang awam itu cuma dibodohi doang. Permainan orang Yahudi yang besar-besar. Keuangan Bank Indonesia itu dipegang tangannya oleh orang Yahudi. Tanpa orang Yahudi. Itu cuma digoyang aja Indonesia teman-teman. Saya kasih tahu Anda ya. GDP Indonesia itu gak seberapa. Begitu digoyang, jatuh itu ekonominya. Ekonomi kalian di Indonesia itu dikontrol dan dikendalikan dari luar. Saya kasih tahu Anda. Ya, cuman kalian nggak ngerti aja. Ya, karena apa? Orang awam. Ngertinya cuma aku makan kenyang, besok aku gajiku berapa, pokoknya aku bisa makan Kentucky Fried Chicken dan beli Starbucks, ngopi di Starbucks. Kalian tidak tahu. Ya, bisnis dan ekonomi. Di belakangnya ada siapa saja, kalian nggak tahu. Ya, saya kasih tahu itu. Supaya kalian itu jangan merasa sok dan congormu besar di Indonesia. Selama kalian masih pegang rupiah, saya kasih tahu Anda berhutang dengan bank Yahudi. Lepas rupiah, tukar menukarnya pakai daun lontang. Baru Anda bebas dari produk kafir, saya kasih tahu Anda. Selama Anda pakai telepon dan internet, itu penemuan orang kafir. Selama Anda pakai TikTok, Facebook, dan Instagram, semuanya adalah penemuan orang kafir. Selama Anda masih pakai mobil, Anda harus ganti untuk naik onta. Mobil dan pesawat terbang, serta kapal laut penemuan orang kafir, betul? Betul nggak? Betul. Iya. Jangan lagi naik pesawat terbang, teman-teman. Itu penemuan orang kafir. Oli. Ya, lebih baik kamu naik onta. Ngerti kau? Oli, jangan dinaikin dulu yang lain-lain, Oli. Jangan dulu ya. Lanjut, Bu Sofi. Jangan dulu. Lanjut, Bu Sofi. Sekarang pertanyaan saya, Quran ini keluar dari mulutnya nabimu sendiri. Kamu mengatakan, ini firmannya Allah. Enggak, orang pagan Quraisy mana yang pernah dengar suara kentutnya Allah? Saya kasih tahu. Nabimu aja, jangankan suaranya Allah. Kentutnya Allah aja nabimu gak pernah dengar. Hah? Kok bisa ngomong ini firmannya Allah dari mana? Siapa yang pernah mendengar suara Allahmu? Siapa yang pernah menyaksikan Allahmu itu ada?
Di dalam Alkitab kami, bangsa Israel itu menyaksikan suara Allah turun dari surga. Mereka menyaksikan diri sendiri bagaimana Allah turun di Bukit Horeb, di Gunung Sinai. Bangsa Israel mendengar ketika ada suara dari langit berkata, inilah anakku yang kukasih kepada Yesus ya. Inilah anakku yang kukasih kepadanya aku berkenan. Itu orang-orang mendengar suara itu, menyaksikan. Maka mereka menulis, terdengarlah suara dari surga. Pertanyaan saya, siapa yang pernah dengar suara kentutnya Allahmu? Ayo, saya tantang kalian. Hah? Teman-teman, silakan itu minta tolong di tap-tap ya. Di tap-tap sama ketik 888 biar tak terungkap. Jangankan suara Allah, kentutnya Allah aja nabimu gak pernah dengar. Ini. Ya? Mana sekarang jawabannya? Ini sudah 3 jam 37 Mulia, menit. Mulia. Ayo Mulia. Mulia. Mana Mulia, sebutkan? jangan ngopi. 3 perbuatan akhlak nabimu di dalam Quran mana? Turunin loh. Tadi ibu tadi mengatakan buktinya adalah kalian tidak lagi hidup di zaman jahiliyah. Loh, kami ini pengikut Kristus sudah dari abad pertama tidak hidup di zaman jahiliyah. Betul nggak teman-teman? Iya betul. Ya, cara berpikir monogami, menikah dengan satu orang istri dan satu orang suami. Ya, seakan-akan jahiliyah itu terjadi seluruh bumi, Bu. Seakan-akan dalam pemikiran mereka. Dia pikir jahiliyah itu seluruh bumi. Loh, Injil sudah disampaikan sampai ke Turki, sampai ke seluruh Eropa. Kok pikir semua orang jahiliyah? Ya. Cara mikir kalian itu loh. Bu, kalian tuh mikir. Kan itu kitabku tuh dari mana ya asalnya? Kalian pernah nanya nggak? Ini Quran kitab asli tulisan tangan Said bin Thabit itu sekarang di mana? Kok kalian bisa mengklaim ini Quran satu di seluruh dunia tidak berubah titik komanya, selafaz-lafaznya, suara-suaranya? Bukti. Saya ketika mengatakan Alkitab tidak berubah, saya selidiki manuskripnya. Saya punya materi namanya kanonisasi Alkitab. Bagaimana Alkitab itu sampai di tangan kita? Berapa manuskripnya? Kami cari. Kami. Ya. Jadi jangan main klaim, teman-teman. Mengatakan Muhammad ini adalah panglima perang begini. Perang mana? Perangnya 27 peperangan nggak pernah tercatat dalam sejarah dunia. Ternyata ketika kita cek loh, bukan peperangan tapi perampokan. Betul nggak, Gat? SP. Katanya perang. Betul. Katanya perang. Habis kita cek di Sirah Nabawiyah, perampokan. Kalau ngeklaim di Indonesia congornya gede, Muhammad manusia paling mulia. Perbuatan mulianya satu aja nggak bisa disebutkan. Undang nih. Bukan aku. Halo. Ya, silakan Pak. Mau jawab? Silakan. 3 akhlak Nabi. Apa pertanyaannya, Mbak? Itu 3 akhlak Nabi yang mulia, yang lebih dari Tuhan Yesus. Sebutkan 3 akhlak Nabi yang mulia, yang lebih dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus apa, nah? Yesus Isa itu Nabi kami, Mbak. Kamu dengar gak pertanyaannya? Iya, berapa? Mana 3 akhlaknya? Cepat, yang mulia. Siapa yang menyalib Yesus? Enggak nyambung, kau turun aja lah. Enggak nyambung kau, turun aja. Enggak nyampe otaknya orang ini semua, Bu. Silakan, Jar. Jar mau jawab, silakan. Jar. Ini suaraku jelas kan ya? Jelas. Jelas banget. Jar, silakan, Jar. Ngapain kalian naik kalau kalian nggak mau jawab? Bingung aku sama orang ini loh. Ngapain kalian naik ke atas coba? Jar. Udah turun ya. Naik dia request naik. Ya sih dipanggil nggak nyaut. Bingung orang ini. Di bawah kepanasan, di atas keringetan, cari pegangan nggak ada. Tahu. Ini antri nih banyak yang mau naik ini. Gondrong silakan Gondrong. 3 akhlak Nabi. Ya. Mendadak ngopi kan? 3 akhlak Nabi. 3 akhlak Nabi. Mendadak ngopi. Macam mana ini, Bah? Dia udah ngomong yakin 3 akhlak Nabi. Jangan keluar dari aplikasi, Pak. Nggak dengar suaranya, Pak. Pak,
Pak, jangan ke Palestina dulu, Pak. Nggak kedengeran suaranya, Pak. Halo. Jangan keluar Halo. aplikasi. Iya, kalau keluar aplikasi suara Bapak nggak kedengeran. Silakan Pak. Iya, udah jawab. masuk. Udah masuk. Silakan. Oke. Jujur, amanah, murah senyum. Oh, saya Bu Sophie gimana? Bu? Ah, itu Jujur, cuma tiga amanah, aja ya. murah senyum. Itu di mana itu, Pak? Ayatnya di mana, Pak? Ya, di dalam Al-Quran semua lah. Ayatnya di mana, Pak? Ayatnya, Pak. Pak. Ayatnya. Ya. Pak. Iya. Ya itu aja Pak. yang diajarkan guru saya itu loh. Waktu SD. Waktu SD itu digajar. Enggak, Halo? Bapak diajarin guru Bapak, tapi Bapak nggak percaya. Ya, Pak. dengar waktu belajar gitu. Dengar waktu belajar. Enggak dikasih ayatnya gitu, cuma diajarin Nabi begini gitu. Bapak nggak tanya ayatnya di Iya. mana, Pak Ustadz gitu nggak? Enggak. Nggak tanya. Iya, cuma Dari mana Bapak cuma dikasih tahu aja ya. Ya, ya cuma dikasih tahu aja. Ini loh, Pak. baginda Rasulullah gitu loh. Pak, ini Pak, saya dapati Pak. Ternyata Pak, ini saya dapati ini Pak, ada satu riwayat ya dikisahkan gini Bu, Pak ya. Di dalam At-Tahrim 3, ya, di dalam At-Tahrim 3 itu Nabi sedang membisiki Hafsah ya. Sewaktu dia ketahuan Pak, sedang menggauli pembantunya itu kan. Nah, dia bilang jangan bilang-bilang Aisyah ya gitu. Itu kira-kira orang jujur apa orang pembohong, Pak? Pembohong sih. Oh, pembohong. Nabi pembohong katanya jujur tadi, Pak. Itu kelebihannya itu, Pak Petir. Kelebihannya satu itu. Satu lagi, Pak. Dua lagi, Pak. Ayo, Pak. Pembohong. Satu. Ya, Bu. Terus keduanya apa, Pak? Selain pembohong. Dua lagi, Pak. Mendekati 1,5, Pak. Coba buka dulu yang lihat orang buta, Pak Kapir. Ayo. Ya, yang lihat orang buta. Apa tadi? Ya. Abasa ya. Bahasa satu, kalau saya salah. Bahasa satu.